Oke, bisa ceritakan tentang diri Anda. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Benny Tanes. Umurnya 20 tahun. Asalnya dari Medan. Sejak saya kecil hingga saya SMA, saya tinggalnya di Medan. Dan pada saat saya SMA, saya bersekolah di Yayasan Perguruan Metodis 3 Medan. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4 yang meminati desain komunikasi visual. Saya melihat bahwa perusahaan Bapak Ibu sekalian sedang mencari seorang pekerja ataupun desainer yang ahli dalam bidang advertising, terutama di bidang periklanan. Saya yakin dengan kemampuan saya dapat bekerja dengan baik di perusahaan Bapak di kemudian hari. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Saya sempat melihat profil ataupun desain-desain yang dibuat perusahaan Bapak sebelumnya. Saya yakin melalui desain-desain yang saya buat sangat cocok ataupun nyambung dengan desain-desain yang dibuat para desainer perusahaan Bapak sebelumnya. Saya yakin dengan kemampuan saya dan pengalaman saya dapat bekerja dalam tim desainer Bapak tersebut. Bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Saya sudah belajar soal menggambar sejak saya menginjak usia 12 tahun dan saya cukup senang dalam menggambar, terutama dalam bidang tipografi. Dan melalui pengalaman saya di perkuliahan, melalui proyek-proyek yang diberikan para dosen dan juga proyek-proyek melalui perusahaan yang saya lama sebelumnya. Saya pernah saya pernah bekerja di perusahaan sepatu pada saat saya semester 1 dan saya bekerja di perusahaan tersebut selama 1,5 tahun. Saya bergabung dalam divisi desain, terutama di bidang advertising juga, di mana mereka melakukan pemasaran atau periklanan di sosial media mereka, terutama di Instagram. Saya memegang salah satu sosial media mereka dan membuat desain-desain seperti desain iklan ataupun bisa dibilang poster untuk memasarkan produk yang mereka jual. Melalui pengalaman tersebut, saya yakin dengan kemampuan yang saya dapat latih tersebut, saya yakin saya dapat bekerja dengan baik di perusahaan Bapak di kemudian hari. Apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Nah, kelebihan utama saya yaitu saya ahli dalam membuat desain-desain yang elegan, mewah, minimalis. Seperti sebuah brand fashion. Saya yakin saya yakin dengan kemampuan saya dalam membuat iklan-iklan dalam bidang produk fashion, saya dapat menargetkan target pasar perusahaan Anda dengan lebih baik, seperti menarik pelanggan ataupun menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah diterima oleh para pelanggan Anda. Apa kekurangan Anda sebagai seorang desainer? Untuk kekurangan saya cukup sulit dalam membuat desain-desain yang lebih memfokuskan sebuah ilustrasi, karena kemampuan saya itu lebih ke sesuatu desain produk dan juga tipografi yang saya buat dengan membuat sebuah huruf ataupun kalimat yang dapat menarik para pelanggan untuk membeli produk barang yang perusahaan Bapak Ibu sekalian tawarkan. Dan saya namun hal tersebut tidak membuat saya lemah. Saya juga berusaha untuk mengembangkan skill saya dalam bidang
ilustrasi tersebut. Saya juga belajar mengenai ilustrasi tersebut, sehingga saya dapat handle beberapa desain iklan yang membutuhkan sedikit ilustrasi di dalam desain tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Nah, untuk gaya desain saya sendiri, saya terinspirasi dari berbagai brand-brand fashion di luar sana, seperti Gucci, Louis Vuitton, bahkan brand-brand fashion pakaian, seperti H&M, Uniqlo. Saya yakin dengan desain yang seperti mereka, desain yang mereka buat, merupakan inspirasi saya dalam membuat desain-desain iklan yang saya desainkan nantinya. Saya cukup suka ataupun senang dalam desain-desain seperti itu. Hal tersebut memberikan kesan elegan dan mewah terhadap produk yang ditawarkan brand-brand perusahaan tersebut. Oke, bisa Anda jelaskan salah satu karya favorit Anda dari portofolio yang Anda bawa? Nah, bisa dilihat dari portofolio saya yang membuat desain produk F&B makanan, yaitu Chat Time, yang dimana mereka menginginkan sebuah desain promosi dari produk yang mereka tawarkan. Saya membuat desain dengan kesan minimalis dan memperlihatkan produk yang mereka tawarkan tersebut, dan iklan tersebut tidak ribet dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan saya cukup senang dengan karya tersebut, dan saya yakin dengan kemampuan saya tersebut, saya dapat membuat desain-desain yang seperti itu ke depannya, dan mungkin saja lebih baik dan di perusahaan Bapak di kemudian hari. Oke. Bagaimana cara Anda bekerja dalam tim? Nah, sejak saya memasuki dunia perkuliahan, saya sudah belajar banyak hal. Saya bukan hanya melatih hard skill saya, yaitu di dalam desain, tapi saya juga melatih soft skill saya dalam bekerja dalam tim, seperti communication, adaptability, sehingga saya lebih mudah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Saya yakin dengan memasuki perusahaan Bapak, saya dapat beradaptasi dengan lebih baik dan berkomunikasi dengan tim-tim Bapak di kemudian hari. Saya juga belajar mengenai leadership dan melalui pekerja pada waktu yang pernah saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Saya pernah memimpin sebuah proyek dan menghandle proyek tersebut dalam sebuah tim. Saya yakin dengan kemampuan yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya dapatkan, lebih tepatnya, saya dapat bekerja dalam tim dengan lebih baik di perusahaan Bapak di kemudian hari. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Saya pernah mendapatkan klien yang menginginkan sebuah desain advertising yang lebih memfokuskan sebuah desain ilustrasi yang lebih rumit. Saya cukup kesusahan dalam membuat hal tersebut karena saya lebih memfokuskan iklan tersebut dapat tersampaikan baik oleh para pelanggan ataupun target pasar di masyarakat, sehingga saya tetap berusaha
mempelajari ilustrasi-ilustrasi yang lebih minimalis yang cocok dengan desain yang saya buat, sehingga saya tetap berarti membuat desain yang meskipun tidak serumit yang diinginkan, namun lebih menyesuaikan visi dan saya dan visi pelanggan saya tersebut, sehingga saya tidak mengecewakan para pelanggan ataupun klien yang mempercayakan desain tersebut kepada saya. Bagaimana Anda melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI dan bagaimana Anda beradaptasi? Nah, untuk zaman sekarang memang masyarakat sudah terlalu bergantung terhadap AI. Namun saya yakin di masa depan nanti saya tetap dapat bersaing melawan AI tersebut. Karena desain-desain yang dibuat oleh saya ataupun para desainer lainnya, mereka selalu memperhitungkan desain-desain yang mereka buat, berbeda dengan AI yang hanya melakukan research dan juga membuat desain secara komputer. Dalam membuat karya, desain memerlukan perlu menaruh sebuah fokus dan juga perasaan dalam desain yang mereka buat. Dengan begitu, desain-desain yang dibuat dapat lebih maksimal dan diterima oleh para pelanggan ataupun masyarakat. Saya yakin saya dapat terus berkembang dan beradaptasi melalui perkembangan zaman, terutama AI ini, dengan kemampuan dan pengalaman yang saya dapat. Saya akan terus belajar dan melalui dan berlatih kemampuan saya agar tidak kalah ataupun tertinggal melalui era AI saat ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.